ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Puja dan puji kita panjatkan kepada Sang Ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan, terutama nikmat kesempatan untuk hidup setiap harinya. Kadangkala kalau bicara nikmat rezeki orang selalu hitungnya materi. Betul apa betul, Bu? Padahal bisa hidup aja udah jadi satu nikmat. Nah, bicara mengenai kenikmatan, nikmat itu akan ditambah kalau kita syukuri. Begitu juga di dalam rumah tangga. Berapapun yang didapatkan oleh suami harus kita syukuri. Nah, kadangkala ini juga jadi satu permasalahan di dalam rumah tangga. Saya mau coba mengkaitkan sebenarnya dengan ayat 36 ini. Banyak pertanyaan saya kalau kita ngelihat tafsirnya ya, itu ya. Kenapa kok dari habis bicara mengenai hubungan rumah tangga, lalu Allah mengingatkan untuk kita tidak menyekutukan Allah dan berlaku baik kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak yatim dan orang-orang miskin. Nah, Allah tidak menyukai orang yang sombong lagi sangat membanggakan diri. Nah, bicara mengenai ayat ke-36 ini, kita sudah hadir ya, guru kita kembali lagi Al-Mukarram Al-Ustadz Randy Tanjung yang akan menyampaikan terjemah dan juga tafsir dari surah An-Nisa ayat ke-36 dan hubungannya dengan tadi ayat sebelumnya mengenai suami dan istri di dalam rumah tangga. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, para pemirsa Cahaya Hati Indonesia News TV yang saya hormati dan muliakan, kita lanjutkan. Surat An-Nisa ayat 36. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'aw wa bil walidaini ihsana. Allah memberikan sebuah perintah kepada kita untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hidup kita di muka bumi ini tidak ada tujuan lain kecuali kita menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hiasi rumah tangga kita ini dengan sebaik-baiknya untuk mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika rumah tangga kita dihiasi dengan beribadah kepada Allah, seorang suami mengingatkan kepada istrinya untuk dekat dengan Allah, seorang istri pun sama mengajak kepada anak-anaknya untuk dekat kepada Allah, maka nanti akan timbulnya keberkahan di rumah tangga kita. Alhamdulillah. Ibu, Bu, makanya ibu terkadang kita ketika membangunkan anak untuk sholat subuh terkadang suka enggan. Ibu lebih takut anaknya terlambat datang ke sekolah ketimbang anak tidak sholat subuh. Betul nggak? Giliran bangunin sholat, ya kesian masih ngantuk banget. Betul? Giliran bangunin sekolah, cepet-cepet tuh. Nak, bangun nak. Kamu nanti telat. Nah, terkadang kita seperti itu. Akan tetapi ketika kita menjaga ibadah kita, keluarga kita, insya Allah nanti akan menimbulkan keberkahan di rumah tangga kita. Allah menyuruh kepada kita untuk menyembah kepada Allah, sekaligus tidak boleh mempersekutukan Allah. Tidak boleh kita musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh menyembah kepada selain Allah. Maka kalimat yang utama adalah La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dosa apapun kita, sebesar apapun dosa kita, kalau kita tidak syirik kepada Allah, insya Allah dengan taubat kita, mohon ampun kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dosa itu pun akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau seandainya kita berlaku syirik kepada Allah, menduakan Allah, maka inilah yang akan menjadikan bahaya di dalam kehidupan kita nantinya. Na'udzubillahi min dzalik. Dan kemudian di samping menyembah kepada Allah, tidak mempersekutukan Allah,
dan di dalam rumah tangga kita agar kita bisa menjadi berkah kehidupan kita, maka kita harus berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Walaupun kita telah menikah, tapi kita tetap menjaga silaturahim kita kepada orang tua kita, kepada mertua kita, maka nanti akan timbul keberkahan di rumah tangga kita. Maka ibu jangan suka ngiri ketika suaminya memberikan rizkinya, sebagian uangnya untuk diberikan kepada kedua orang tuanya. Dan juga para suami juga jangan suka marah kalau seandainya istrinya deman untuk memberikan sesuatu kebaikan untuk orang tuanya. Jadi ketika kita berumah tangga masih menjalani hubungan baik dengan orang tua kita, maka inilah yang akan mendatangkan keberkahan yang lebih bagi diri kita dan juga keluarga kita. Kenapa suami kita terkadang usahanya banyak yang tidak lancar, banyak kita sulit mendapatkan pekerjaan, banyak yang sulit untuk mencari sesuatu, mungkin kita kurang memohon ridho doa dari orang tua kita. Maka kita evaluasi diri kita agar kita menyembah kepada Allah, menjaga tidak mempersekutukan Allah, berbuat baik kepada kedua orang tua kita, kemudian juga kepada keluarga terdekat kita, para fakir miskin, anak yatim yang ada di sekeliling kita. Dan Allah mengancam kepada kita tidak boleh menyombongkan diri. Terima kasih. Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz. Bu, Pak, ternyata kalau pengen punya rumah tangga sakinah mawaddah warahmah, fondasinya adalah akidah. Fondasinya adalah tauhid. Ya, dimantepin lagi tauhidnya, dimantepin lagi ya hubungan hablum minallah dan hablum minannas ya. Tadi sama orang tua, sama kerabat, sama fakir miskin. Makanya nggak heran kalau banyak kiai zaman dulu kalau kita misal bicara rumah tangganya berantakan, udah sedekah belum? Ya, minta ampun sama Allah, jaga hubungan sama orang tua. Lu datengin orang tua lu, bener apa bener? Ya, silaturahim sama orang tua, silaturahim sama keluarga ya, sedekahin fakir miskin, bantu saudara, anak yatim ya, siapapun kita, insya Allah rumah tangga kita jadi rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah. Lagi ada kesulitan, diangkat kesulitannya. Amin ya robbal alamin. Baik, kita akan lanjut lagi. Tadi mungkin itu baru yang nampaknya di permukaan. Kita akan main lagi lebih dalam lagi. Kita akan kaji lebih dalam lagi. Tapi sebelumnya ada informasi yang menarik mau disampaikan oleh Ustaz Zalulung. Apa dia? Ini dia. Mukena dan sejadah adalah teman kita dalam beribadah. Kita membawanya kemana-mana, menemani setiap doa dan sujud kita. Tapi seringkali nih ya, karena sering dipakai keringat menempel, sehingga menimbulkan bau apek saat sholat. Bukan ketenangan yang hadir, melainkan rasa risih. Ya, hati pun jadi susah untuk benar-benar khusyuk. Nah, agar ibadah lebih tenang dan nyaman, saya sih selalu pakai kispray kasturi suci untuk alat sholat ataupun untuk menyetrika pakaian. Dan ibu-ibu harus tahu, kispray kasturi suci wanginya seperti wewangian yang ada di tanah suci. Nah, ini wangi kasturi dalam beberapa hadis dijelaskan sebagai salah satu wewangian yang digemari oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, sebagai seorang muslimah dan sebagai seorang muslim, pakai wewangian itu sangat dianjurkan. Karena Rasulullah telah bersabda, jika seseorang ditawari parfum, hendaknya jangan menolaknya, karena memiliki aroma yang baik dan mudah dipakai. Nah, itu adalah hadis riwayat Muslim. Jadi, wangi saat melakukan sholat itu juga termasuk sunnah loh pemirsa. Kispray kasturi nggak hanya sebagai pelicin atau pewangi dan pelembut, tapi dia sudah bisa menjadi semprotan multi occasion. Bisa disemprotkan pada alat sholat yang kita pakai, kayak mukena, sejadah, atau karpet. Jadi pas sujud kan hidung harus nempel ke sejadah, ibadah pun jadi lebih nyaman dan khusyuk. Nah, cara semprotnya seperti ini ya ibu-ibu sayang. Wanginya lembut sekali, seperti keharuman di raudhah dan di tanah suci. Masya Allah, kispray kasturi sudah bersertifikat halal. Wangiannya dari essential oil jadi aman. Keharumannya tahan lama dan punya anti kuman juga loh ibu-ibu.
Kita harus menjaga kebersihan dan memakai wangian, asalkan tidak berlebihan. Bagi yang rindu keharuman tanah suci dan raudhah, bisa pakai spray kasturi suci ya ibu-ibu ya. Sholat jadi lebih nyaman dan khusyuk. Insya Allah spray kasturi sekarang sudah tersedia di supermarket dan minimarket terdekat. Jadi memudahkan kita untuk stok spray di rumah. Dan ibu-ibu juga bisa beli di sini loh. Dan kunjungi booth spray yang ada di depan ya ibu-ibu. Mulai sekarang selalu jaga kebersihan dan wewangian alat sholat ibu-ibu ya. Dengan spray kasturi suci, wangi mewah penuh berkah. Spray kasturi suci, wangi mewah penuh berkah.